Shalom rekan-rekan damai semua, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera edisi Jumat 18 Agustus 2023. Mari sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak pernah habis dalam hidup kami. Kami tidak layak namun selalu dilayakkan dan diberi kesempatan. Mampukan kami Tuhan untuk mengenalkan hatimu di dalam hidup kami. Amin. Tema kita hari ini adalah berdampak dalam pekerjaan, yang diambil dari Yeremia 29 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bagi anak saya yang usianya 3 tahun, hari-hari mereka sebagian besar diisi dengan bermain. Tujuannya adalah menstimulasi otak sehingga tumbuh kembangnya sempurna, siap menjadi anak yang hebat bagi dunia. Bagi anak yang sudah memasuki usia sekolah, hari-hari mereka sebagian besar akan diisi dengan belajar. Tujuannya untuk mempersiapkan mereka sedini mungkin untuk memasuki dunia pekerjaan. Bagi mereka yang sudah masuk usia produktif, hari-hari mereka sebagian besar akan diisi tentu saja dengan bekerja. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Oke, saya akan berhenti melakukan perbandingan di sini. Bapak Ibu bisa membayangkan dan menyimpulkan sendiri apa yang akan kita semua alami nantinya saat memasuki usia yang tidak produktif. Secara teori dan pengetahuan umum, kira-kira seperti inilah hidup. Walaupun mungkin banyak yang tidak setuju ya, dengan kesaksian yang membuktikan sebaliknya, atau lain dengan versi yang saya sampaikan. Relatif. Namun hari ini saya akan fokus pada kategori produktif, di mana kelompok ini, suka atau tidak suka, adalah yang membuat roda kehidupan berputar. Siklus yang saya ceritakan tadi bisa bergerak dengan adanya pekerjaan. Kita yang hidup di dunia modern ini pasti setuju dengan apa yang saya sampaikan, bahwa pekerjaan yang kita lakukan membuat kita bisa atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan kita sehari-hari. Bukan begitu? Dengan pekerjaan yang kita lakukan, kita bisa mengatur kesejahteraan keluarga dan orang-orang tersayang kita, mengusahakan yang terbaik menurut sistem yang sudah berjalan di dunia ini. Itulah nilai dunia yang diajarkan kepada kita sejak kita kecil, yang mungkin sebagian besar kita masih pegang sampai hari ini. Lalu apakah salah atau kurang tepat? Mari kita simak pandangan Alkitab mengenai hal ini. Dalam perikop yang kita baca sebelumnya, Nabi Yeremia sedang ini mengatakan bahwa dimanapun kita berada, kita harus mengusahakan kesejahteraan tempat di mana kita tinggal. Atau dengan kata lain, apapun pekerjaan kita, talenta apapun yang dipercayakan pada kita, harus kita maksimalkan untuk tempat itu. Dan janganlah kita lupa meminta bantuan Tuhan dalam memenuhi misi itu. Perlu kita ketahui bahwa Yeremia hidup di masa pembuangan di Babel. Masa di mana bangsa Israel yang menghidupi identitas sebagai bangsa pilihan Tuhan harus hidup di tanah yang tidak mengenal Tuhan. Identitas yang mereka hidupi mendapat tantangan dari peradaban lain yang tidak bertuhan. Dan bukan hanya itu, namanya saja dijajah. Kesejahteraan yang mereka selama ini nikmati di negeri sendiri juga terenggut. Jadi apa yang dikatakan Yeremia tidak seindah kenyataan bagi kebanyakan orang Israel. Yeremia menganjurkan agar bangsa Israel tetap bekerja dan berdoa bagi tempat di mana mereka tinggal, yaitu di Babilonia. Di tengah tantangan kebudayaan dan penjajahan fisik yang mereka rasakan. Hal yang sangat berat bukan? Melakukan misi mulia di tengah penderitaan yang mereka alami. Namun tidak lama berselang, ada satu individu yang kita tahu bisa menerapkan apa yang Yeremia katakan, yaitu pribadi yang bernama Daniel, di mana prestasinya bersinar di Babel karena kecakapan pekerjaan yang ia lakukan. Daniel benar-benar hidup dan bekerja bagi Babel, dan mempunyai hubungan yang erat dengan Allahnya, persis apa yang Yeremia anjurkan. Namun hal ini tanpa sadar justru membawa
tantangan terbesar dalam hidup Daniel. Masalah datang dari orang-orang yang tidak suka dengan kecakapan dan prestasinya, sehingga ia dihadapkan pada pilihan yang menentukan hidup dan matinya, yakni ketika ia diminta untuk mengakui Nebukadnezar sebagai Tuhan dan menyembah. Disinilah Daniel benar-benar diuji, dan ia menyerahkan hidup matinya hanya kepada Yahweh, satu-satunya Tuhan yang ia sembah dalam hidupnya. Dan setelahnya kita tahu apa yang terjadi. Ia dan teman-teman seimannya diselamatkan oleh malaikat Tuhan dari dapur api. Dan bahkan Nebukadnezar, orang nomor 1 di Babel, mengakui bahwa Tuhan Daniel adalah Tuhan yang sejati. Dalam kesulitannya, Daniel mengandalkan Tuhan, dan Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan membuat Daniel disegani dan menjadi kepercayaan orang nomor 1 di Babel. Dan tentu saja, nama Tuhan dipermuliakan. Daniel berhasil mengemban misi mulia itu. Di saat yang lain memutuskan untuk memberontak kepada pemerintah atau malah ikut tunduk kepada pemerintah, Daniel bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar dengan mengandalkan Tuhannya. Walaupun Daniel menjadi contoh sempurna dalam melakukan misi ini di zamannya, namun ternyata umat Tuhan senantiasa mendapat tantangan yang sangat besar di zaman-zaman setelahnya. Di zaman di mana mereka bertemu Babilonia yang lain, atau bangsa yang tidak bertuhan yang menguasai dunia. Lalu bagaimana dengan hari ini di pekerjaan kita? Sesuatu yang mengisi hari-hari kita dan sangat krusial, bukan? Apakah tantangan yang kita hadapi juga sama seperti yang Daniel hadapi dalam melakukan pekerjaan dia? Mungkin menurut dunia Babel sudah tidak ada, atau Persia, atau Yunani, atau bahkan Romawi, penjajah-penjajah itu sudah binasa dan tidak lagi menjadi ancaman. Namun bagaimana menurut Alkitab? Rasul Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan bahwa orang percaya diibaratkan sebagai pendatang dan perantau dalam dunia ini. Bahkan setelah kematian dan kebangkitan Yesus yang membebaskan dunia dan mengukuhkan kerajaannya di dunia ini, mengapa Rasul Petrus masih mengatakan hal ini? Rasul Petrus mengatakan ini karena bagi orang percaya, roh mereka lah yang sudah diselamatkan. Tubuh dan jiwa mereka masih berada di dunia. Masa dan rencana Tuhan untuk umat manusia belumlah selesai. Manusia masih diberi kesempatan untuk percaya kepada nama Yesus yang akan menyelamatkan roh mereka. Dengan roh inilah yang akan memimpin tubuh dan jiwa kita yang ada di dunia ini, senantiasa menghadapi dunia yang seolah-olah bertuhan, namun ternyata tidak. Spirit Babilonia itu terus ada dan merongrong umat Tuhan sampai hari ini. Pekerjaan kita bukanlah hanya misi yang sederhana yang sia-sia. Namun di balik setiap masalah yang kita hadapi dan tantangan besar yang menanti di hadapan mata kita, Tuhan memberikan misi yang mulia, yaitu menghadirkan kerajaan sorga bagi mereka yang belum pernah mengecapnya. Lewat sikap hidup kita akan menjadi kesaksian yang indah bagi dunia ini, di mana nama Tuhan akan dipermuliakan. Seperti Daniel, mari kita ambil misi itu di dalam pekerjaan kita, sehingga dampak yang kita berikan akan membuat kerajaan surga makin nyata di dunia ini. Bagi jiwa-jiwa yang belum pernah mengecap indahnya dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau setia dalam pekerjaan kami. Namun kami tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan roh-Mu, kami akan selalu dimampukan. Amin.